Untuk kalian yang sedang gagal bayar di aplikasi apapun, khususnya di aplikasi legal, dan masih belum bisa melunasi hutangnya, padahal peraturan OJK bilang kalau sudah lewat 90 hari hutang akan hangus dan nggak bisa ditagih. Tapi kalau masih ada nagih, nah begini penjelasannya. Untuk kalian mungkin sudah sering ya dengan peraturan ini. Mungkin ada yang belum tahu peraturan ini. Simak baik-baik. Di sini OJK bilang lewat 90 hari kreditur yang galbay itu nggak boleh ditagih lagi. Kalian boleh cek deh, baca di beritanya, browsing di googling pokoknya. Ya, di situ akan banyak artikel-artikel yang menunjukkan bahwa kalau sudah 90 hari itu udah nggak boleh ditagih. Nah, ini khusus pinjol legal ya, bukan yang ilegal. Kalau ilegal mah udah nggak ada peraturannya deh, tabrak aja dia. Nah, masalah ini sebenarnya adalah masalah basi ya. Dari dulu kita tahu, kita paham, tapi ya nggak ada penjelasan sama sekali, dan ini akan terus ditabrak terus sama pinjol-pinjol yang legal. Nah, mungkin buat kalian yang sedang gagal bayar, melihat berita itu dan membacanya, kalau 90 hari itu nggak boleh ditagih, mungkin kalian akan merasa lega ya di awal-awal. Kalian bahkan berpikir, wah udah 90 hari enak nih, nggak ada penagihan nih, nggak boleh nih disuruh OJK. Tapi ya udahlah ya, kalau masih belum 90 hari, kalian akan berpikir, ya udah nggak apa-apa sih, wajar ditagih. Orang masih belum 90 hari, ya nggak apa-apa. Tapi faktanya pas lewat 90 hari atau 3 bulan, kok masih ada yang nagih. Nah, jadi begini ya teman-teman, di Indonesia yang namanya peraturan udah umum itu dilanggar. Lagian di aturan itu nggak ada sanksinya. Itu cuman himbauan doang, cuman aturan yang nggak ada sanksinya. Jadi buat apa OJK bikin peraturan seperti itu? Dan juga para pinjol juga punya alasan kenapa 90 hari mereka masih nagih. Begini alasannya. Karena ada peraturan juga bahwa setelah 90 hari mereka dibebaskan oleh peraturan OJK untuk menggunakan jasa pihak ketiga. Data kita dialihkan oleh ke pihak ketiga. Makanya kalian sering dong lihat ada chat DC mengaku dari kami dari MBA Konsultan, dan pokoknya dari lain-lain dah. Ciri-cirinya kalau kalian datanya sudah dilimpahkan ke pihak ketiga, itu biasanya kalian sering banget mereka di akhir chatnya itu minta kirimi bukti transaksi, bukti transaksi kalau Anda sudah membayarnya gitu. Nah, itu maksudnya buat laporan pihak ketiganya untuk ke pihak pinjolnya. Kalau mereka sudah menagih atau bekerja lah, istilahnya begitu. Nih gue udah kerja nih, ini ada hasilnya nih gitu. Nah, jadi peraturan awal 90 hari itu, kalau ada peraturan kedua yang boleh pakai jasa pihak ketiga, itu sama juga bohong dong. Ada peraturan setelah 90 hari itu nggak boleh ditagih. Tapi ada peraturan juga pinjol itu boleh pakai jasa pihak ketiga. Antara peraturan satu sama peraturan kedua ya sama-sama nabrak. Jadi sama-sama bisa dilanggar. Ya itu faktanya begitu ya. Kalian akan tetap ditagih oleh para pihak DC. Walaupun ke 4 atau 5 bulan itu akan reda biasanya. Nah, pihak ketiga ini ada yang dari deskol aja, maksudnya ada yang cuma hanya sekedar nelpon atau sekedar atau chat kalian dengan kata-kata kasar, intimidasi, yaitu mereka biasanya itu pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini biasanya membuat gimana caranya para yang kreditur galbay ini ya dibayar lah hutangnya gitu. Dengan maksud dengan ancaman-ancaman itu yang bisa menakut-nakuti kalian, pokoknya gimana caranya dibayar. Nah, karena mereka bekerja berdasarkan target dan tekanan dari PT pinjol yang ada yang dipegangnya, mereka ya bekerjanya serampangan. Makanya pokoknya mereka gimana caranya kalian tuh bayar lah dengan cara diintimidasi. Jadi gini kesimpulan teman-teman, kepada para DC yang sering intimidasi, hal ini sebenarnya akan merugikan dari pihak pinjolnya sendiri. Ya gak? Reputasi pinjol itu akan hancur kalau pihak ketiga itu nagihnya itu nggak benar. Bahkan DC lapangan itu banyak dari outsourcing, ya. Ada yang datang sebagai oknum DC, itu sebenarnya dari pihak ketiga. Ya ngaku-ngaku dari pihak ini itulah, dia kalau nagih ke nasabah aku laku, dia jadi aku laku. Kalau di hari itu dia nagih ke nasabah kredivo, dia akan jadi kredivo. Pokoknya gitulah. DC itu sebenarnya juga pihak ketiga. Mereka akan bilang, mas kalau udah bayar nanti kasih tahu saya ya. Mereka itu pokoknya bagaimana caranya mereka akan dapat laporan lah buat ke pinjolnya gitu. Nah itulah cara mereka bekerja. Jadi kesimpulannya 90 hari apakah ada pihak yang nagih, ya tetap aja nagih. Ya itulah peraturannya, mau gak mau. Mungkin dari pihak internal boleh menagih 90 hari, tapi setelah itu pihak ketiga yang akan menghandlenya. Pokoknya dari bulan ke-4 ke-5 itu biasanya teror itu dari pihak-pihak ketiga. Tapi biasanya sih kalau udah 4 atau 5 bulan teror itu biasanya akan reda. Jadi gini ya teman-teman, kalau ada DC datang hadapi aja santai. Yang sedang gagal bayar, tolonglah jangan gali lubang tutup lubang. Oke? Jadi kesimpulan video ini, apakah akan berhenti menagih setelah 90 hari? Faktanya enggak, kalian akan tetap ditagih. Nah mungkin setahun 2 tahun lagi kalau mereka ingat dengan kalian akan ditagih.
Ya, itu saja video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.